Misteri teknik pedang iblis yang ditinggalkan oleh Master Pedang Honyuan sangat sulit dipahami. Hanya untuk menafsirkannya saja, mereka membutuhkan waktu 2 hari penuh. Saat mengamati ukiran itu lebih dalam, Yu Jinhui menyadari bahwa tanda berbentuk kilat di dinding batu merupakan bagian dari teknik pedang pembasmi iblis yang harus dibaca dari sisi seberang. Berlandaskan pemahaman ini, mereka pun bekerja sama untuk memecahkan misteri teknik tersebut. Dengan sepenuhnya memanfaatkan semangat sekte Gongdong yang telah kembali, serta mengandalkan ingatan masa lalunya untuk menganalisis secara terbalik, akhirnya mereka menemukan mantra yang tepat setelah waktu yang lama. Saat harus memperbaiki sikap pedang Yu Jinhui, Li Cheolsu menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir berpikir rahangnya akan patah. Ia telah memutuskan bahwa kontak fisik pertamanya dengan wanita cantik akan terjadi di kelas ilmu pedang. Namun kenyataannya, banyak pengalaman pertamanya yang telah diambil oleh Yu Jinhui tanpa ia sadari. Mereka bertahan dengan Baigokdan saat lapar dan membasahi bibir dengan air gua saat haus. Ketika akhirnya mereka berhasil menganalisis teknik pedang pembasmi iblis, Li Cheolsu hampir lupa untuk menahan diri agar tidak memeluk Yu Jinhui, mengingat seniornya adalah seorang pria. Kini, satu-satunya cara untuk menerobos dinding batu yang terukir kilat adalah dengan menggunakan teknik pedang pembasmi iblis. Namun hanya Yu Jinhui yang bisa melakukannya. Aku tidak yakin, kata Yu Jinhui ragu. Aku tidak memiliki teknik Wan Qi Honyuan. Seperti yang dikatakan Master, tanpa teknik itu, pedang pembasmi iblis tidak akan dapat digunakan dengan benar. Li Cheolsu termenung, menyadari kemungkinan kegagalan mereka. Bekas teknik pedang yang terukir di dinding batu tampaknya hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang telah mencapai puncak penguasaan pedang. Namun, dengan senyum khasnya, Li Cheolsu berkata, "Jangan khawatir. Bukan berarti tidak ada cara lain. Mekanisme ini dibuat 300 tahun lalu, dibandingkan dengan teknologi saat ini jauh lebih rapuh." Sambil mengalirkan energinya, Li Cheolsu berpikir, "Aku adalah kepala badan informasi kekaisaran. Dalam hal membuka mekanisme, aku tidak terkalahkan di dunia ini." Awalnya, energi dari pedang pembasmi iblis memang seharusnya menjadi kunci pembuka mekanisme ini. Namun, karena teknologi kuno ini tidak bisa membedakan antara energi pedang dan kontrol energi, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Setelah berhasil menciptakan celah itu, Li Cheolsu menoleh ke Yu Jinhui. "Bersiaplah, yang tidak bisa kulakukan, akan kau selesaikan." Dengan mata penuh keyakinan, Yu Jinhui mulai menari dengan pedangnya, mengikuti setiap langkah dari teknik pedang pembasmi iblis yang baru mereka pecahkan. "Dirimu yang sekarang akan berbeda dengan dirimu yang sebelumnya. Demi impianku, aku akan mewujudkannya." Melihat dinding batu perlahan terbuka, Yu Jinhui tak bisa menahan senyumnya. "Junior, kau berhasil. Trik apa yang kau gunakan?" Serunya penuh semangat, membuat Li Cheolsu sedikit gemetar. Dinding batu yang terbuka menjadi bukti bahwa teknik pedang pembasmi iblis yang mereka pulihkan memang asli. Bagi Yu Jinhui, menemukan seni bela diri pamungkas ini adalah pencapaian besar. Dengan penuh antusiasme, ia tersenyum tulus kepada juniornya sebagai tanda terima kasih. "Jangan buru-buru merayakannya," jawab Li Cheolsu sedikit tersipu. Karena mereka masih harus memastikan apa yang sebenarnya ditinggalkan oleh Master Pedang Honyuan. Kemudian mereka saling bertukar pandang, dengan tekad membara di mata masing-masing. Lalu, tanpa ragu mereka melangkah masuk ke celah dinding batu gua. Li Cheolsu membuka matanya perlahan, tapi rasa bingung menyergapnya. Kapan ia tertidur? Langit-langit ini terasa sangat familiar. Tak jauh darinya, dua pria berbincang serius tentang bocah dari Haedong, dan berapa uang yang akan mereka dapatkan jika menjualnya ke istana. "Oh, kau sudah sadar." Pria botak itu menoleh dan menyeringai. Seketika itu Li Cheolsu langsung mengenali mereka. Wang Sem, pedagang budak keji yang telah mengebirinya di kehidupan sebelumnya, dan Jang Ihyun, broker istana licik yang selalu bermain di balik bayang-bayang. Kesadaran menghantamnya, ia terkena ilusi. Mekanisme di balik dinding batu telah menyeretnya ke dalam mimpi buruk masa lalunya. Wang Sem perlahan mendekat, suaranya dingin dan meremehkan. "Wajahmu mulai pucat. Tenang saja, ini bukan akhir dunia. Tinggal di istana jauh lebih baik daripada mati kelaparan di tanah asing." Tangannya mencengkeram dagu Li Cheolsu, memaksa untuk menatapnya. "Siapa tahu, kau bisa menjadi Kasim yang berkuasa dan mengendalikan dunia."
Jika itu terjadi, jangan lupakan jasaku dan Jang Ihyun. Lee Cheol-su menggertakkan giginya. Di kehidupan sebelumnya, memang benar ia telah mencapai puncak kekuasaan sebagai Qasim. Namun, untuk apa semua itu jika ia tak bisa menikmati hidup sepenuhnya? Amarahnya membuncah. Energi dingin keluar dari tubuhnya, menyelimuti sekelilingnya dalam hawa membeku. Wang Sem dan Jang Ihyun terbelalak, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat tubuh mereka perlahan membeku. Lee Cheol-su menikmati ekspresi panik mereka. Tanpa ragu, ia meningkatkan intensitas energi dinginnya, lalu menghancurkan tubuh mereka dalam sekejap. Namun ini belum selesai, kenangan buruknya kembali menyeruak. Semua penderitaan yang ia alami berakar dari mereka. Dan pembuat ilusi ini sungguh kurang ajar, seolah mengira ia akan jatuh ke dalam perangkap murahan seperti itu. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. "Astaga, kau sangat luar biasa, sayang." Lee Cheol-su berbalik. Sekelompok wanita cantik kini mengelilinginya, dengan senyuman menggoda dan tatapan penuh kasih. Tempat ini berubah total, dunia impiannya kini terbentang di hadapannya. Wanita-wanita yang ia dambakan, hadir dengan cinta dan kelembutan yang selalu ia impikan. Namun, Lee Cheol-su hanya tersenyum tipis. "HMPH, kau benar-benar berusaha keras dengan arai ilusimu ini." Tangannya mengepal, kemudian energi berkumpul di tinjunya. "Tapi aku bukan pria haus nafsu yang bisa tergoda begitu saja. Selama aku tak bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, menunjukkan wanita-wanita ini hanyalah sia-sia." Dengan teriakan penuh amarah, ia menghantam permukaan arai ilusi, menghasilkan retakan besar dan disusul dengan kegelapan yang menelan segalanya. Lalu kesadaran Lee Cheol-su tiba-tiba berpindah ke tempat yang asing, sebuah tanah tandus yang membentang luas tanpa kehidupan. Angin kering berhembus, membawa debu yang berputar di udara, menciptakan suasana yang mencekam. Di hadapannya berdiri sosok misterius, tegak bagaikan pilar yang tak tergoyahkan. Sementara di tangannya tergenggam sebilah pedang yang tampak seperti bagian dari dirinya sendiri. Tanpa ekspresi, sosok itu memandang Lee Cheol-su. Kemudian, suaranya bergema di udara kosong, memuji keberhasilannya yang mampu melewati tantangan sebelumnya. Namun, sebelum Lee Cheol-su sempat memahami maksudnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sosok itu bergerak tanpa peringatan, sebuah serangan dilepaskan dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk dihindari. Kilatan pedang menerjang, membelah udara dengan tekanan yang membuat tanah di bawahnya bergetar. Lee Cheol-su merasakan aura besar mendekat dengan cepat. Nalurinya langsung bereaksi, tubuhnya menegang mencoba membangun pertahanan sebaik mungkin. Tapi itu sia-sia, kekuatan di balik serangan itu terlalu luar biasa, memaksanya untuk melompat ke samping dengan segenap tenaga. Pada serangan berikutnya, Lee Cheol-su tak mampu menghindarinya. Namun saat serangan itu mengenainya, perlahan ia mulai mengenali sosok misterius di hadapannya. 300 tahun lalu, dia menghentikan invasi dari kultus darah dan menyelamatkan dunia bela diri. Master pedang paling hebat dari sekte Gongdong dan disebut sebagai nomor 1 di bawah surga. Sang Celestial Sword Lord, Mu Gyukja. Lee Cheol-su bergerak dengan gesit, berusaha menghindari setiap serangan Mu Gyukja. Dengan napas tersengal, ia berulang kali mencoba meyakinkan bahwa dirinya bukanlah musuh. Namun, Mu Gyukja sama sekali tak percaya. Bagi Mu Gyukja, ada sesuatu yang janggal pada diri Lee Cheol-su. Ia bisa merasakan pola pikir seorang ahli bela diri di tingkat Absolute Master. Tetapi keahlian bertarungnya bahkan belum mencapai tingkatan First Class. Ditambah lagi, aura pemberontakan yang melekat pada tubuhnya semakin menguatkan kecurigaan bahwa Lee Cheol-su adalah mata-mata dari kultus darah. Wajah Mu Gyukja semakin serius. Tekanan auranya meningkat tajam, ia mendesak Lee Cheol-su untuk membuktikan identitasnya. Lee Cheol-su tertunduk, pikirannya berpacu mencari cara terbaik untuk keluar dari situasi ini. Namun, sebelum ia bisa merespon, Mu Gyukja yang tak sabar kembali meluncurkan serangan. Tepat saat serangan itu hampir mengenainya, Lee Cheol-su tiba-tiba bersujud dalam sikap penghormatan yang dalam. "Aku adalah Lee Cheol-su, murid dari sekte Gongdong. Dengan ini, aku menyapa leluhurku." Kata-kata itu membuat Mu Gyukja terkejut. Dalam sekejap, ia membelokkan arah serangannya, menciptakan goresan panjang di tanah yang mengitari tubuh Lee Cheol-su. Suasana yang sebelumnya tegang mendadak pecah oleh gelak tawa Mu Gyukja.
Ia sama sekali tak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Kemudian Mu Gyugja berjalan mendekat. Ia menyebut Lee Cheol-su sebagai penerus yang cukup cerdas, karena mampu mengatasi rasa takut dan memanfaatkan metode Greater yang di saat-saat terakhir. Ini mengkonfirmasi jika Lee Cheol-su memang benar-benar salah satu dari murid sekte Gongdong. Mu Gyugja lalu memperkenalkan dirinya sebagai kesadaran yang tersisa dari Celestial Sword Lord sejak 300 tahun yang lalu. Ia mengungkapkan kekagumannya karena ini pertama kalinya ia melihat seseorang yang memiliki Reversal Path dan Path of Immortality secara bersamaan. Lee Cheol-su yang kebingungan segera bertanya, apakah ada masalah dengan itu? Meskipun ia sudah menyentuh Reversal Path, tidak diragukan lagi dirinya adalah murid dari Gongdong. Mu Gyugja berpikir sejenak, ia berkata tentu saja itu bermasalah. Namun untuk sekarang, hal itu bukan sesuatu yang krusial. Ia menatap Lee Cheol-su lekat-lekat sebelum melanjutkan. Melawan anomali dengan memanfaatkan anomali, mungkinkah ini kehendak surga? Lee Cheol-su hanya bisa diam, pikirannya berkecamuk. Baginya, semua ini bukanlah masalah takdir atau surga. Ia hanya ingin mengembalikan kejantanannya. Bahkan ketika ia mencoba bereinkarnasi, ia justru kembali ke tubuh yang sama. Namun, ada sesuatu yang lebih penting saat ini. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan tujuannya. Dirinya datang ke sini untuk memastikan warisan yang ditinggalkan oleh Sword Lord. Karena sebelumnya ia telah membagi air suci Mita dan Hong Yang Tae dengan seniornya. Jika masih ada yang tersisa, apakah itu berupa seni bela diri? Mu Gyugja berubah serius. Ia mengkonfirmasi jika perkataan penerusnya adalah benar dan menanyakan niatnya. Lee Cheol-su membungkuk hormat mengetahuinya. Ia meminta untuk memberikan teknik seni bela diri bukan pada dirinya, melainkan kepada senior yang datang bersamanya. Namun, di balik ekspresi hormatnya Lee Cheol-su merasa masam. Jika ia mendapatkan pengajaran dari Celestial Sword Lord, ia akan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan seorang Absolute Master. Tetapi, itu bukan yang ia inginkan. Yu Jinwi lah yang harus menerima kekuatan itu dan membangun kembali sekte Gongdong. Lee Cheol-su tidak tertarik menjadi pahlawan. Ia hanya ingin berada di posisi kedua dalam komando sekte. Cukup kuat untuk dihormati, namun tetap bisa menikmati hidup yang tenang tanpa kesulitan. Baginya, memiliki teknik bela diri sekte Gongdong yang telah dipulihkan sudah lebih dari cukup. Sudut bibir Mu Gyugja terangkat tipis, ekspresinya mencerminkan sindiran halus. Ia menilai Lee Cheol-su sebagai sosok yang pintar, tetapi masih terlalu naif. Ia datang ke tempat ini dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir, tanpa menyadari bencana yang menanti dari Reversal Path. Cepat atau lambat, bencana itu pasti akan terjadi. Lee Cheol-su merasakan bulir keringat dingin mengalir di wajahnya. Bencana Reversal Path? Apa maksudnya? Namun, ekspresinya berubah serius. Ia merenung. Celestial Sword Lord adalah pahlawan yang pernah menahan invasi kultus darah 300 tahun lalu. Jika begitu, mungkinkah yang ingin dikatakan Celestial Sword Lord sekarang adalah bahwa kultus darah yang seharusnya telah dimusnahkan memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali? Sebuah kemungkinan yang membuat dadanya sesak. Lee Cheol-su tersentak mengatakan itu tidak mungkin. Mu Gyugja hanya menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berbicara. Ia tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi, karena itu akan melawan kehendak langit. Lee Cheol-su mengumpat dalam hati. Tubuhnya sedikit bergetar saat menerima kenyataan yang sama sekali tak pernah ia duga. Kultus darah, faksi radikal yang didirikan oleh sekte Celestial Demon. Kelompok ekstremis ketiga, yang dipimpin oleh Blood Demon Shinma. Mereka melakukan pembantaian selama periode kekacauan Zongyuan 300 tahun lalu. Membunuh banyak warga sipil di pegunungan 10.000 di Guangdong, bahkan dikatakan bahwa darah mereka mengalir seperti sungai. Saat itu, dinasti Yuan yang menguasai Zongyuan terpaksa melarikan diri karena invasi mereka. Namun, tepat sebelum kultus darah mengambil alih Zongyuan yang tidak memiliki pemimpin, Master Pedang Honwon Mu Gyugja muncul dan memimpin aliansi Murim. Mereka bertempur melawan Blood Demon Shinma di Danau Poyang, Provinsi Jiangxi. Dengan hasil mereka berhasil meraih kemenangan dan memusnahkan Blood Demon Shinma. Dari puing-puing perang itu, lahirlah dinasti Kekaisaran Ming. Sebagai pengakuan atas kemenangan melawan Blood Demon Shinma, aliansi Murim diberi hak istimewa untuk tetap berada di luar campur tangan Kekaisaran. Namun sekarang, situasinya jauh lebih serius dari yang pernah Lee Cheol-su bayangkan. Kultus darah tidak membuat gerakan besar pada siklus sebelumnya.
Ia berpikir apakah itu benar-benar sama pada siklus ini. Bahkan dirinya sendiri bukanlah makhluk yang sama seperti di siklus sebelumnya. Dalam skenario terburuk, bukan hanya kultus darah, tetapi juga sekte iblis bisa menyerang Zhongyuan secara bersamaan. Pikiran itu membuat Li Cheolsu menggertakkan giginya. Namun, meskipun ancaman begitu besar membayangi, hatinya tetap teguh pada keputusannya. Ia akan menyerahkan tanggung jawab atas perdamaian Zhongyuan kepada Yu Jinhui. Dialah yang seharusnya menanggung beban itu, membangun kembali sekte Gongdong dan menjadi pahlawan. Sementara dirinya sendiri, ia hanya ingin menjalani hidup yang tenang dan nyaman. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa kesal. Dua ancaman besar tengah mengintai, dan itu mengganggu impiannya akan kehidupan damai. Karena pada dasarnya, peperangan membawa kekhawatiran bagi pria maupun wanita, dan menanamkan ketakutan akan masa depan. Seorang istri yang menanti suaminya pulang di tempat yang damai, itulah dunia yang seharusnya ada. Namun perang akan merenggut semua itu, meruntuhkan tubuh dan jiwa mereka, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang mencekam. Saat para wanita itu dilanda kecemasan, membayangkan suami mereka yang mungkin gugur di medan perang, bahkan sekadar menelan makanan atau meneguk air pun akan terasa sulit. Dalam skenario terburuk, mereka akan jatuh sakit, sekarat, dan akhirnya berakhir di dalam liang lahat, meninggalkan suami mereka dalam kesendirian. Masa depan seperti itu, bagi Li Cheolsu merupakan hal yang paling ia benci. Di dunia yang ia impikan, kekhawatiran dan kecemasan tidak boleh ada tempatnya. Kesedihan dan ketakutan harus lenyap dari peradaban. Karena itu, perlahan keyakinan baru tumbuh dalam dirinya. Mungkin ada alasan mengapa Master Pedang memilihnya daripada mengeksekusinya. Jika melihat dari sudut pandang yang lebih praktis, ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk menjadi lebih kuat. Dan itu adalah hal yang tidak akan ia tolak. Dengan keyakinan penuh, ia akan mengambil kesempatan ini. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai seseorang yang akan menyibukkan diri dengan tanggung jawab besar, tapi karena ia memiliki impian. Ketika kultus darah dan sekte iblis kembali menebar kekacauan di Zhongyuan, dengan tekad yang membara, Li Cheolsu tidak akan tinggal diam. Mu Gyugja yang sedari tadi diam, kini akhirnya membuka suara. Ia memuji tekad yang terpancar jelas pada penerusnya, penuh semangat dan keyakinan. Dengan begitu, ia akan memberikan pengajaran Master Pedang Honwon. Li Cheolsu menyambutnya dengan antusias. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang perlu ia persiapkan. Meskipun begitu, sebagai murid sekte Gongdong, ia yakin telah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan. Namun, Mu Gyugja hanya tersenyum tipis, sorot matanya penuh sindiran. Ia menyebut tentang ilusi kesenangan yang begitu dijunjung tinggi oleh penerusnya. Dengan nada tajam, ia bertanya apakah Li Cheolsu akan menggunakan teknik pamungkas sekte hanya demi tujuan rendah, seperti memuaskan hasrat terhadap wanita. Li Cheolsu terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan tegas, ini bukanlah tujuan yang bejat. Menurutnya, perpaduan antara pria dan wanita ibaratkan prinsip alami penyatuan yin-yang. Ia bukanlah budak nafsu, seperti yang mungkin dipikirkan oleh sang master pedang. Faktanya, ia telah membuktikan bahwa dirinya tidak tertipu oleh ilusi kesenangan. Bahkan, master pedang sendiri melihatnya secara langsung. Dirinya hanya ingin mengekspresikan diri dengan benar, untuk mencari pencerahan melalui harmoni antara pria dan wanita. Bagi Li Cheolsu, seorang wanita adalah kesetiaan seumur hidup, lambang dari cinta dan hasrat. Mereka adalah seseorang yang ingin ia bahagiakan. Lalu wajahnya dipenuhi keteguhan, suaranya lantang dan penuh keyakinan. Ia menantang pandangan sang master pedang. Bagaimana mungkin filosofi seperti ini disamakan dengan memperlakukan wanita sebagai hiburan belaka? Mu Gyugja hanya bisa menepuk keningnya. Ia tidak pernah menyangka penerusnya memiliki cara berpikir seaneh ini. Ia menghela napas dan menggeleng pelan. Apa dosa wanita-wanita yang tertarik padanya? Mereka hanya akan menderita dalam kecemburuan dan iri hati. Namun, Li Cheolsu menjawab tanpa ragu. Itu tidak akan terjadi. Karena ia tidak akan pernah memulai sesuatu yang tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Mu Gyugja terdiam sesaat, kemudian tawa keras meledak dari bibirnya. Ia tidak dapat menyangkal jawaban penerusnya, meskipun cara berpikirnya benar-benar di luar dugaan. Namun, di sisi lain, ia juga tidak terlalu berharap seseorang yang menantang takdir bisa sepenuhnya waras. Setelah tawa itu mereda, ekspresi Mu Gyugja kembali serius.
Ia menjelaskan satu konsekuensi besar, jika Lee Cheolsu ingin menerima seni bela dirinya, ia harus meninggalkan jalan bela diri yang selama ini ia bangun. Mata Lee Cheolsu memicing tajam, tanpa ragu ia menyatakan kesiapannya. Seni bela diri yang ia gunakan sekarang hanyalah teknik rendahan. Ia bahkan membencinya, dan jika mungkin ia ingin menghapusnya dari dunia. Mu Gyugja merasakan tekad yang kuat dari diri penerusnya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya. Seketika, aura energi dahsyat terpancar dari ujung jarinya, memenuhi seluruh ruang di sekeliling mereka. Dalam sekejap, keagungan seni bela diri sekte Gongdong yang sesungguhnya tersingkap. Seni bela diri tertinggi yang akan ia wariskan, Honwon Mugukdo. Energi yang mengalir liar menyelimuti mereka berdua, menciptakan pusaran kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah Honwon Mugukdo, esensi dari pembalikan yin-yang, hukum abadi yang melawan keseimbangan alam semesta. Ketika seseorang mencapai puncak teknik yang ia ciptakan, mereka akan mampu memahami Honwon Mugukdo. Dengan semangat pembalikan surga dan seni bela diri immortal, Mu Gyugja berharap Lee Cheolsu mampu mendedikasikan diri untuk melatih teknik perpaduan ini. Sebelum Lee Cheolsu sempat mencerna semuanya, kesadarannya tiba-tiba bergeser. Dunia di sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap ia kembali ke dunia nyata. Saat membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah Yu Jinhui, tergeletak tanpa kesadaran di sampingnya. Perlahan, Lee Cheolsu membangunkannya. Begitu tersadar, Yu Jinhui mulai meracau, menyebut-nyebut tentang guru mereka dan aula seni bela diri yang terbakar. Lee Cheolsu tetap tenang. Dengan suara datar, ia menjelaskan bahwa seniornya baru saja terperangkap dalam ilusi yang ditinggalkan oleh Master Pedang. Di balik ilusi itu, sang Master Pedang sedang menunggu. Serta di ujung sana, adalah warisan teknik perpaduan yang selama ini mereka cari. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, tiba-tiba suara gemuruh menggema di seluruh gua. Batu-batu di sekeliling mereka mulai retak dan runtuh. Tanah bergetar hebat, menciptakan kepanikan seketika. Tanpa berpikir panjang, mereka bergerak cepat untuk menyelamatkan diri. Tepat sebelum mereka pergi, Lee Cheolsu meraih teknik perpaduan yang ditinggalkan oleh Master Pedang. Sebuah warisan berharga, dari setitik harapan demi masa depan yang lebih cerah.